Hai, apa kabar? Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang apa aja sih peran ekologi manusia dalam mencegah penyebaran COVID-19 di era pandemi seperti ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Aridra Putra Wijanarko dan teman-teman yaitu Siti Sarah Deviana, Andini Laili Putri, Ari Al-Kausar Gisda, Gariza Safwa Islami, dan Irena Amalia Saragi. Sebelumnya, apa itu ekologi pada manusia? Ekologi manusia merupakan studi yang mempelajari tentang hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya, yang berarti manusia menjadi ekologik yang paling dominan. Sedangkan ekosistem merupakan komponen dari biotik dan abiotik. Ekosistem memiliki jenis seperti alam dan binaan. Hubungan manusia dengan alam dalam ekologi manusia sama dengan model hubungan makhluk hidup dengan alam dalam ekologi. Tetapi, ada pertimbangan yang benar atau salah tergantung apakah dampak yang timbul itu mengakibatkan keuntungan atau kerugian bagi diri sendiri atau bagi manusia serta makhluk hidup lainnya. Nah, selanjutnya bagaimana cara atau tips dalam menghadapi virus COVID-19? Pertama, kita harus rajin berolahraga. Kedua, menggunakan masker. Ketiga, selalu rajin mencuci tangan. Keempat, menerapkan etika batuk dengan benar. Selanjutnya, kita bisa menjaga kontak dengan hewan. Dan yang terpenting adalah mengkonsumsi makanan bergizi. Selanjutnya, ada dampak COVID-19 terhadap lingkungan sosial. Ternyata, COVID-19 juga memiliki dampak positif bagi lingkungan. Berdasarkan dari beberapa sumber yang kami dapat, di antaranya, yang pertama adalah dapat mengeratkan hubungan dengan orang-orang terdekat, karena kita lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga di dalam rumah. Lalu yang kedua, masyarakat menjadi lebih peduli dalam menjaga kesehatannya dan pola hidupnya. Lalu yang ketiga adalah tingkat empati serta kepedulian masyarakat dalam membantu sesama pun meningkat. COVID-19 tentunya juga memiliki banyak dampak negatif terhadap lingkungan sosial. Di antaranya adalah masyarakat menjadi lebih mudah curiga dengan orang lain. Jika ada yang batuk atau bersin sedikit saja, orang-orang langsung menoleh dan memandang seakan-akan ia mempunyai virus COVID tersebut. Lalu yang kedua, munculnya pandangan buruk yang menimbulkan hadirnya sikap diskriminatif baik terhadap pasien maupun korban yang telah meninggal. Lalu yang ketiga, beberapa bantuan sosial banyak ditunggangi dan hadir hanya untuk memenuhi kepentingan politik semata. COVID-19 tentu memberi dampak besar bagi pengolahan limbah. Pasalnya kita dituntut untuk selalu menggunakan masker dan masker tersebut umumnya hanya boleh digunakan dalam satu kali saja. Akibatnya berdampak pada pengolahan limbah B3 di era pandemi. Apa itu limbah B3? Suatu limbah digolongkan sebagai limbah B3 bila mengandung bahan berbahaya atau beracun yang sifat dan konsentrasinya, baik langsung maupun tidak langsung, dapat merusak atau mencemarkan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan manusia. Perkembangan limbah B3 COVID-19 yang pertama yang termasuk limbah B3 COVID-19 yaitu masker sekali pakai, sarung tangan bekas, tisu atau kain yang mengandung droplet, set infus bekas, dan APD bekas. Data limbah B3 COVID-19 menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang pertama, volume limbah B3 meningkat sebesar 30% selama pandemi COVID-19. Peningkatan prediksi limbah B3 atau 293 ton per hari menjadi 382 ton per hari selama pandemi COVID-19.
Peran mahasiswa dalam mencegah penyebaran COVID-19 sangatlah penting. Berbagai upaya dapat dilakukan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 dengan melibatkan masyarakat. Salah satunya adalah mahasiswa. Sebagai agen perubahan dan pengendali kehidupan sosial, mahasiswa dapat memainkan banyak peran dalam pandemi COVID-19. Berbagai cara dapat dilakukan seperti yang pertama, memberi edukasi. Edukasi yang diberikan terkait virus COVID-19 dan protokol kesehatan. Edukasi yang dilakukan dapat melalui media elektronik. Yang kedua, menjadi relawan. Mahasiswa dapat membantu tenaga medis dan tenaga kesehatan dengan menjadi relawan medis ataupun relawan tenaga kesehatan. Yang ketiga, melakukan kegiatan sosial. Mahasiswa dapat menggalang dana bagi yang membutuhkan dan memberikan bantuan logistik berupa masker, makanan, vitamin, dan yang lainnya.